Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini masih tetap melanjutkan untuk proses pembuatan dari aplikasi penjualan 2022. Jadi di sini teman-teman kita cek dulu file latihan yang teman-teman sudah buat di part 4 yang terakhir untuk postingannya. Itu di bagian penjualan sudah kita masukkan formulanya, jadi seperti ini. Nah, kita cek dulu file yang telah dibuat sebelumnya. Ini kita masuk ke bagian report teman-teman ya. Kita akan mulai membuat untuk laporannya. Yang pertama adalah laporan stok. Oke, kita buat dulu. Jadi laporan stok ini di bagian file latihannya, pertama itu yang laporan persediaan ini teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan dari laporan yang akan kita perlukan nantinya, lebih dulu saya harapkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, ataupun bagi teman-teman yang sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman buat sheet baru dulu. Jadi klik tanda tambah di sini, lalu kita rename. Jadi silakan di rename, klik kanan kemudian pilih rename, masukkan nama sheetnya itu LAP atau laporan underscore persediaan, atau kita ambil nama yang singkat saja, laporan stok. Nah, seperti biasa kita atur dulu lebar kolom dari setiap baris yang diinginkan, kemudian rata di middle-nya, rata tengahnya untuk teksnya nanti. Kemudian fontnya silakan disesuaikan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Pertama kita buat dulu headernya atau judulnya dulu, judul laporannya. Ketik saja, saya zoom dulu. Oke, ketik sama dengan kemudian nama, karena nama ini sudah teman-teman buat di bagian menu pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian masukkan judul laporannya itu laporan persediaan. Di sini masukkan sama dengan, kita ambil periodenya, tanda kutip 2 kali, periode spasi tanda kutip, lalu kita gabungkan dengan tanggal yang teman-teman buat itu dengan menggunakan formula teks. Jadi dan kemudian teks awal, formatnya itu kita ambil tanda kutip dulu, DD atau tanggalnya dulu, kemudian bulan, lalu spasi YY atau tahunnya, years. Oke, kemudian kita tutup dan berikan lagi tanda dan penghubung untuk menggabungkan lagi. Kita berikan sampai dengan spasi, kemudian sampai dengan SD, lalu balas lagi tanda kutip 2 kalinya, kemudian tambahkan dan untuk menggabung dengan formula teks untuk tanggal akhir yang teman-teman pilih. Jadi formatnya sama saja. Oke, kelas kita enter. Jadi seperti ini formulanya teman-teman untuk membuat periode yang secara otomatis berubah sesuai dengan yang teman-teman pilih di bagian menu. Nah ini, jadi periode 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2022. Lalu di bagian ini teman-teman, di bagian B6, baris B6 itu kita buat dulu untuk yang persediaannya. Kita butuhkan nomor, kemudian nama, satuannya atau unit, tipenya, quantity, dan nilai persediaan akhir. Jadi ada nomor di sini, ada nomor, kemudian di sini ada
nama itemnya, kemudian unitnya, tipe, lalu selanjutnya kuantitinya. Di sini kuantitinya berapa, kemudian nilai persediaannya atau nilai stok saja supaya lebih pendek kolomnya. Silakan atur sendiri untuk lebar kolom yang diperlukan. Masuk pada menu view, hilangkan grid lines-nya. Oke, seperti ini kita berikan. Setelah di blok ini kita berikan bold dulu karena judul kolom seperti ini. Oke, kita buat sebanyak baris itemnya, kita harusnya dibuat banyak untuk formulanya, untuk barisnya. Namun di sini untuk contoh kita hanya buat seberapa dulu. Oke, diberikan border. Di bagian akhir ini masukkan total. Kita blok dulu. Kita gunakan yang outside border. Kemudian di bagian quantity dan nilai stok saja yang kita berikan all borders. Untuk judul ini silakan di bold juga. Kemudian di blok untuk memberikan borders. Di sini saya gunakan juga outside borders, cuma pinggirannya, dan warnanya sesuaikan selera teman-teman. Oke, di bagian sisi kanan ini sebenarnya bisa dimasukkan logo dari teman-teman sendiri. Misal kita insert dulu. Masukkan gambar. Oke, saya cari dulu. Ini ada logo di sini, teman-teman. Insert. Kemudian atur untuk lebarnya, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi ini sudah ada logonya, teman-teman. Kemudian nomor ini angka 1 dulu, atau bisa juga langsung formula. Angka 1 sama dengan jika ini sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka 0 juga. Jika salah ini tidak usah menggunakan tidak usah menggunakan formula karena kita hanya memerlukan nomor biasa saja. Jadi ini hanya penjumlah masukkan center. Ini kita memanggil yang ada di master item ini. Kan di sini sudah ada nomor, teman-teman. Karena di laporan ini nantinya akan serba otomatis. Oke, jadi nama item ini silakan teman-teman cek di sini. Ini ada item kode, nama kolomnya, item nama, item tipe, kemudian item unit. Sekarang di laporan nama item ini ketik sama dengan indeks. Jadi kita sebagai pengganti formula VLOOKUP itu menggunakan formula indeks supaya teman-teman pada saat menambah kolom di bagian item ini itu tidak akan mempengaruhi urutan dari formula yang kita buat ini, karena bukan mengacu ke, kalau VLOOKUP itu harus mengurutkan nomor berapa kolom yang diambil, sehingga jika teman-teman menambahkan kolom baru di tengah-tengah atau di bagian master item ini pasti akan ada yang error. Tapi kalau indeks itu tidak akan mempengaruhi. Jadi indeks item nama, kemudian di bagian item nama match, lookup value-nya itu nomornya, kemudian lookup array-nya. Jadi lookup array-nya ini
kita akan ambil di item kode, kemudian angka 0. Oke, tutup kurung 2 kali, enter, maka otomatis akan muncul. Pada saat teman-teman copy atau tarik ke bawah formulanya, itu akan ada yang error karena angka 4 ini belum ada di bagian master item. Jadi teman-teman bisa menambahkan formulanya itu menggunakan if error yang umum kita gunakan. Jadi if error di bagian terakhir titik koma, kemudian tanda kutip supaya muncul kosong kalau misalkan ada yang error seperti ini. Oke, jadi yang kosong ini sebenarnya sudah ada formula, tapi karena dia error makanya dia muncul kosong di sini. Dan di unit ini sebenarnya sama saja, tinggal copy saja formulanya, klik kanan, kemudian copy, enter, pastekan, tapi ganti item nama ini menjadi item unit. Oke, di sini paste lagi, ganti menggunakan item tipe. Nah, kita copy saja, Ctrl C, lalu Ctrl V atau paste seperti ini. Nah, sudah selesai, tinggal memasukkan kuantiti akhir teman-teman yang tersisa di periode batasnya adalah 1 Maret ini. Oke, berapa kuantitinya dan berapa nilai stoknya. Caranya itu teman-teman, kita akan menjumlahkan dulu. Jadi untuk menghitung kuantiti, jadi sama dengan sum ifs. Kita ambil yang sum if biasa dulu. Jadi sum if range-nya itu ada pada kolom item nama. Ini ada item nama, kriterianya adalah nama produk atau nama item. Sum range-nya itu adalah item quantity, karena ini adalah quantity awal. Oke, seperti ini. Quantity awal dulu, kemudian teman-teman tambahkan dengan barang yang masuk atau di item pembelian. Jadi menggunakan sum ifs karena ada batasan tanggal yang kita ingin masukkan. Sum ifs nanti sum range-nya itu ambil di beli, kemudian kita ambil adalah beli kuantitinya, karena kuantitinya yang akan kita munculkan. Kriterianya itu beli produk atau nama produknya itu sama dengan ini teman-teman ya, produk A, kemudian titik koma. Kriteria yang keduanya adalah beli untuk tanggalnya. Jadi ambil dengan yang tanggalnya itu lebih kecil. Jadi tanda kutip dulu, sama dengan. Jadi lebih kecil atau sama dengan, dan akhir. Jadi di sini ada akhir itu. Nah, akhir ini adalah periode akhir, yaitu hanya mengambil item pembelian yang ada di sampai tanggal 1 Maret 2022. Kita tutup. Oke, ini sudah selesai untuk barang masuk, kemudian saldo awal. Kemudian kita kurangkan dengan sum ifs. Sum ifs-nya ini sum range-nya itu ada di penjualan tadi. Yang di penjualannya kita masuk dulu ke penjualan. Nah, kita belum lihat untuk namanya. Sorry, kita hapus dulu yang kurang ini, kita enter. Ada 22 barang masuk. Kemudian di penjualan ini kita coba cek di produk A itu ada 15, kemudian pembeliannya oke, kita cek pembelian. Di pembeliannya ini produk A itu ada 2, kemudian 4 dan tambah 5 7 atau 22. Jadi sama teman-teman ya.
Ini nanti kita hapus, tapi untuk sementara kita gunakan dulu untuk mengecek. Kemudian di bagian penjualan kita harus buat juga namanya. Ini kita beri nama sel tanggal, kemudian sel drive underscore sel untuk customer atau pelanggan, sel akun, kemudian ini sel admin, sel produk, sel underscore quantity, sel underscore unit, oke. Kita lanjutkan di sini juga, kita ambil yang sel underscore penjualan, akun penjualannya, kemudian ini sel underscore HPP. Kita masuk ke laporan stoknya, tinggal kita kurang sum if, kemudian kita ambil sel quantity karena kita hanya membutuhkan kuantitinya dulu. Kriteria yang pertama itu sel produk itu sama dengan atau titik koma sama dengan ini nama itemnya. Kemudian kriteria yang kedua sel tanggal itu lebih kecil atau sama dengan, jadi tetap mengambil yang lebih kecil atau sama dengan ini, dan tanggalnya itu adalah akhir seperti ini. Kita tutup dan kita enter. Ini 22. Kita lihat di penjualan, ini produk B, kita coba produk A, sisa 20. Oke, ini sudah muncul 20. Nah, nilai stoknya ini adalah berapa total keseluruhan jika dirupiahkan. Itu untuk menghitungnya teman-teman bisa menggunakan formula ini. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Item nama kita ganti dengan ini item quantity-nya kita ganti dengan item total, untuk total total rupiahnya. Kemudian beli quantity, di pembeliannya kita ambil total pembelian kita. Kemudian sel quantity kita ambil dari bagian penjualan yang ini teman-teman, yang totalannya. Kita kolom K ya, jadi kolom K ini kita belum tahu namanya, jadi saya ambil kolom K dan kita enter. Kita coba cek dulu di penjualan, ini belum ada. Kita beri nama sel underscore total, enter.
Ini sudah bisa kita hapus. Jadi jatuhnya di sini adalah sel total. Coba kita uji dulu, bagi 93 dibagi 20. HPP-nya itu 4.004.675. Kita buktikan dulu sambil kita cek ininya. Ini kalau HPP yang tadi sebenarnya kita bagi, ini kita bagi dengan quantity, harusnya dapat 11.000. Oke. Oh sorry teman-teman ya, ini bukan kolom sel total yang kita ambil, tapi di jumlah HPP-nya. Ini nih yang HPP-nya, karena ini adalah total HPP-nya. Jadi yang kita ambil adalah sel, kita beri nama modal saja, sel modal. Ini adalah harga penjualan. Jadi masuk ke laporan stok, kita ganti di sini dengan nama sel total, ini kita ganti sel modal. Kita enter. Nah, ini sudah sama teman-teman. Untuk HPP rata-rata dapat 11.523. Selanjutnya sisa copy, kemudian paste ke bawah. Nah, di sini ada yang kosong. Ini kalau misalkan kosong, kita buat seperti ini formulanya. Jika buka kurung, jadi saya di bagian bawah sini teman-teman ya. Sorry, di bagian atas saja supaya jelas. If produk A atau kolom C7 sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah atau titik koma, maka formula sum if-nya ini kita jalankan. Yes saja. Kemudian di sini juga sama konsepnya. Jadi jika nama itemnya di sini kosong sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Jika salah baru kita jalankan formula sum if-nya. Yes. Kita copy ke bawah. Maka ini kosong. Sekarang untuk penjumlahan kuantiti dan nilai stok itu bisa menggunakan formula, jangan sum tapi subtotal. Subtotal angka 9 karena ini adalah sumnya. Titik koma, tinggal di blok saja seperti ini, lalu enter. Ini juga sama, kita enter, ubah ke format accounting. Nah, pada saat teman-teman jalankan fungsi filter, kita blok dulu sampai di sini. Jadi disesuaikan saja barisnya sesuai dengan kebutuhan. Masuk menu data dan filter. Teman-teman hanya ingin melihat berapa nilai persediaan untuk yang baju tidur saja, kemudian blank kita hilangkan. Nah, ini akan muncul secara otomatis hanya 30. Kalau sum itu semua data yang ada akan dimunculkan. Jadi ini kelebihan penggunaan subtotal. Jadi hanya menjumlah yang teman-teman filter saja. Pilih bold, kemudian berikan warna. Ini sudah jadi untuk laporan persediaan. Nanti tinggal teman-teman blok saja, kemudian masuk ke pack layout, kemudian print, set print area, kemudian Ctrl P supaya rapi. Ini scale-nya diatur scale to fit. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows, silahkan dicari yang untuk pengaturan skala secara otomatisnya. Oke. Ini sudah rapi. Untuk laporan berikutnya kita cek dulu laporan penjualan. Oke, ini berdasarkan nama pelanggan ya. Jadi ada nama pelanggan, alamat, tipe pelanggan, periode lalu, periode berjalan, dan total penjualan. Oke. Ini tinggal teman-teman copy saja laporan stoknya, kemudian move or copy supaya formatnya sama. Kemudian di laporan stok di move to end, create a copy, kemudian OK.
maka muncul dua list laporan yang sama. Klik kanan, pilih rename. Ini berikan saja penjualan 1. Nah, laporan persediaan ini kita ganti dengan laporan penjualan per customer. Oke. Di sini nama item ganti dengan nama customer. Kemudian di customernya kita cek dulu ada kabupaten atau kota dan ada tipenya. Oke. Kabupaten atau kota, kemudian ada tipe juga, tipe customer. Ini insert satu kolom, entire kolom ini. Oke, ini penjualan awal. Kita berikan nama periode lalu, periode berjalan, kemudian total penjualan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan masukkan formula dulu. Ini sebenarnya sisa ubah saja ke customer ini. Kita gunakan kode apa untuk pengkodeannya? Ini belum kita berikan nama kolom-kolomnya. Di sini kita gunakan CUST atau kode customer underscore kode, kemudian customer underscore nama, kemudian customer underscore kota, kemudian customer underscore tipe. Oke, sudah selesai. Nah, kita cek yang di sini sudah sama. Untuk produk ini kita ganti dengan customer kode. Jadi customer kode matchnya ini yang di sini adalah customer kode. Kemudian yang kita munculkan adalah customer nama. Jadi kolom namanya yang kita munculkan, kita enter, sudah muncul, tinggal copy lagi supaya cukup satu kali mengubah. Kabupaten kota ini teman-teman ganti rumusnya, paste, kita edit, ganti nama menjadi kota. Oke, kota ini sudah terpilih kota, enter, kemudian paste lagi. Ini ganti dengan tipe, enter. Jadi kita blok saja seperti ini, Ctrl C dan pastikan sampai ke bawah sini. Jadi ada 3 customer yang kita buat di master datanya. Periode lalu ini sebenarnya adalah periode sebelum tanggal 1 Maret. Jadi jika ada penjualan sebelum yang teman-teman pilih di menu, otomatis akan masuk ke sini penjualannya. Jadi caranya itu menggunakan sum ifs, range-nya. Jadi di sini range-nya, saya rata kiri dulu. Nah, gitu. Oke, sama dengan sum ifs. Yang akan kita ambil adalah sel kolom total, sel total. Kriterianya kita ambil di sel customer, kemudian sel customernya itu sama dengan ini teman-teman, customer 1, kemudian sel tanggal
itu kriterianya adalah lebih kecil dari, bukan sama dengan teman-teman ya, lebih kecil dari tanggal awal yang teman-teman pilih. Kemudian kriteria selanjutnya adalah, ini tidak perlu, kita tutup, kita enter, ini 0, kita coba paste. Belum ada penjualan sebelum 1 Maret. Nah, kita uji dulu. Di penjualan ini kita uji 1 ini ke tanggal 1 bulan 2. Masuk tidak di bagian penjualan. Oke, masuk. Jadi ini sudah masuk. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 kolom dulu. Saya kepikiran untuk mengubah formatnya. Kita masukkan nama item yang dibeli oleh customernya. Ini tidak bisa karena bukan detail ya. Ini totalan saja. Jadi tidak memperhitungkan barang apa yang dibeli, tapi berdasarkan total pembelian dari customernya. Selanjutnya ini tinggal teman-teman copy, enter, paste ke sini, kemudian kita edit. Sel total ini customernya, tanggalnya ini harus lebih besar atau sama dengan awal. Kemudian sel tanggalnya lagi kembali tidak lebih kecil, jadi lebih kecil atau sama dengan akhir. Oke, kita enter, coba enter dulu. Kita copy ke bawah, format accounting ini 400.000 supaya rapi. Ini bisa diblok, dilebarkan, kemudian wrap text. Kita sisa atur. Ini rata tengah. Kita tinggal copy kembali. Ini total penjualannya itu sama dengan ini ditambah dengan periode berjalan. Jadi total penjualan untuk customer 1 itu 560.000. Kita coba masukkan periode yang di setelah 1 Maret ini. Kalau kita buat di 1 Maret harusnya ini, kita ganti di tanggal 2, ini tidak akan masuk datanya yang 400.000. Kita coba cek dulu. Oke, sudah sesuai. Ini tidak masuk teman-teman ya. Kemudian di bagian selanjutnya kita untuk laporan penjualan yang kedua itu membuat laporan penjualan untuk admin ya. Jadi di sini untuk admin kita, misalkan teman-teman ada admin ingin mengetahui penjualannya, bisa teman-teman cek di rekapnya. Ini kita copy saja, move or copy, kemudian ganti admin, move to end, kemudian create a copy. Oke. Ganti di sini rename penjualan 2, laporan penjualan per admin atau salesnya. Berarti di sini adalah nama adminnya. Di master admin kita ada admin, kemudian dia adminnya itu tipenya di admin apa, Facebook, Instagram. Bisa masuk ke sini. Kita hapus yang kabupaten kota, kita delete. Nah, ini sudah ada tipe periode lalu. Sisa kita atur dulu. Di admin ini kita buat juga pengkodean ADM underscore kode, kemudian ADM underscore nama, ADM
underscore tipe. Oke. Masuk ke penjualan 2. Customer name kita ganti dengan yang teman-teman buat tadi, ADM nama. Oke. Ambilnya itu jangan di customer kode karena pasti kolomnya salah. Harus ambil di ADM kode juga supaya sama. Kita copy, tes. Oke, sudah muncul semua admin. Sisa copy untuk formulanya, enter, paste, lalu ADM nama kita ganti dengan tipe, enter, copy dan paste, atau Ctrl C lalu Ctrl P, atau bisa tarik saja atau copy paste manual. Nah, periode lalu ini total penjualannya kita ganti dengan sel admin, kemudian kita enter. Ini yang dijual oleh adminnya. Kemudian sel customer ini kita ganti juga dengan sel admin, kita enter, Ctrl C baru paste. Yang totalan ini tinggal copy dan paste ke bawah teman-teman ya, ke sampingnya. Sama dengan di penjualan ini, copy dan paste. Oke, seperti ini. Kita blok saja, kemudian kita ubah ke format accounting. Coba kita buat adminnya, kita ganti untuk menguji. Adminnya kita ganti ke admin 2. Oke, sudah berhasil pindah. Jadi teman-teman kalau ingin mengecek total penjualan di Instagram, ini berarti 160.000. Kalau total penjualan di Facebook itu belum ada. Jadi seperti itu. Ini sudah jadi 2 laporan. Sebenarnya terakhir masih ada laporan kas bank dan laba rugi. Ini nanti kita akan buat di seri yang terakhir teman-teman ya, karena videonya sudah cukup panjang. Jadi kita stop dulu di 3 laporan ini saja. Laporan persediaan atau laporan stok, laporan penjualan 1 per customer, kemudian laporan penjualan kedua itu per admin atau per sales. Nah, semoga bisa membantu untuk tutorialnya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin tetap dapatkan update, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses dari saya, Sarjayadi Awe.